Alhamdulillah, Alhamdulillah, ala syukur ni'amillah, asyhadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin wa hadirat yang masyhur yang berbahagia, insyaallah pada pertemuan saat ini kami menyampaikan tentang sebuah kitab Kashful Ghita. Ini adalah karangan Al-Imam Syamsuddin Muhammad Ibrahim Al-Rusri Maliki Syahiri Il-Khatib Wazir. Seraya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah telah memberikan nikmat dan hidayah kepada kita. Pada saat ini kita bisa bermuajahah, kemudian dalam rangka kita telah ilmi pada jamaah sufi yang berbahagia. Para ibu, para bapak, kalaulah waktu itu saya menyampaikan tentang al-hikam, ya, itu adalah karangan Ibnu Athaillah. Tapi sekarang adalah syarahnya daripada al-hikam lebih dalam lagi. Kita mengingat kepada Imam Syafi'i mengatakan, Iqman di dunia kannaka ta'ish abada wa qal akhiratika kannaka tamutu abada. Carilah urusan dunia yang seolah-olah engkau itu akan hidup selama-lamanya, dan carilah urusan akhirat yang seolah engkau akan mati besok. Berkaitan dengan ini, akan menyampaikan syarah al-hikam ini al-iktimah tentang ketergantungan manusia dalam kehidupan kita di alam dunia ini. Dijelaskan di sini al-iktimah wal-amal shalih raja inda wujudis sa'adah. Ketergantungan umat manusia dalam kehidupan di alam dunia ini. Ada sekelompok orang yang selalu berusaha bekerja semaksimal mungkin, tapi ia lupa terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia sudah kehilangan roja yang disebut dengan berhak pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana dalamnya? Yusallahu wajari inda wujudi jalali. Maka ada beberapa kelemahan, itu ya, beberapa kelemahan. Karena dia senantiasa selalu berusaha bekerja semaksimal mungkin, tapi lupa terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, sama sekali tidak ada sikap beroja, tidak ada sikap harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara logika, orang itu kalau bekerja pasti dapat upah. Tapi kerja Allah bukan demikian. Jika seandainya seorang hamba ia beramaliyah, bekerja semaksimal mungkin, tapi lupa terhadap roja, berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itulah
upah. Tapi kenyataannya mengapa banyak orang yang bekerja tidak dibayar? Mengapa banyak orang yang bekerja tertipu? Itu pokoknya hilang atau kemana saja. Itulah akibat daripada ketergantungan manusia al-ittiba al-amal. Ketergantungan manusia tergantung kepada usaha dan ikhtiar, lupa terhadap Allah, hasilnya tidak maksimal. Berapa banyak seorang pekerja tidak digaji karena tertipu ataupun job bayarnya tidak ada. Itulah kelemahan daripada sikap roja itu. Ya, itu jadi persoalan. Kemudian selanjutnya akulu musonib yang menerangkan tentang kitab ini membahas bintibari ala sa'adil karim. Nah, hendaklah setiap hamba Allah dalam rangka ketergantungan itu hendaklah jangan sampai lupa kepada Allah yang maha mulia. Ya. Itu makanya dalam kehidupan kita di alam dunia ini sangatlah orang yang bekerja juga dirincikan oleh Allah, orang yang tidak bekerja juga dirincikan oleh Allah. Akan tetapi bagaimana? Jangan lupa hendaklah kita selalu berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Nah, kemudian orang yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah roja'uhu billahi, lalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala inda sabab bintadam. Maka sudah tentu disitulah ya, akan kehilangan hal yang seperti tadi ya, tidak akan tertipu, tidak akan ada kehancuran ya. Wadhalika, demikian juga suratnya seperti itu, kejadian-kejadian seperti itu. Mujibu ya, lima hudalati, maka akan terhindar daripada kecurangan, akan terhindar daripada kelemahan, akan terhindar dari berbagai musibah bagi hamba Allah yang senantiasa mengutamakan sikap roja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Fala ta'tamidu illa alaihi. Maka hendaklah senantiasa bergantung, janganlah bergantung kepada selain Allah, illa alaihi, kecuali bergantung hanya kepada Allah. Itu ya. Jadi perjuangan antara ikhtiar dan doa itu selalu bersama-sama. Wala tarabau laisya, hendaklah kau bermaksud bersama-sama ya, tidak bersama-sama dengan yang lain selain Allah. Wakapa, karena Allah yang mencukupkan kepada manusia di alam dunia ini tentang rezeki ya. Coba kalau kita berpikir seorang kiai membayar santrinya, ia tidak bekerja, tapi ia tidak pernah kelaparan. Itu ya. Nah, mengapa? Karena selalu mengutamakan sikap roja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Ana inda dhanni 'abdi. Nah, kata Allah, saya ini adalah selalu berbuat baik, bersangka baik kepada abdinya, kepada hamba, kepada Allah. Nah, fala tadunnu illa, maka hendaklah engkau jangan bersangka kepada Allah Subhanahu wa taala khaira, melainkan dengan sikap baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Nah, lalu dijelaskan lagi qala musannif yang mengarang kitab ini berbicara, mengatakan ya, iradatuka,
bermaksud, ada salah satu seorang hamba bermaksud ya, at-tajrid ada dalam kelompok tajrid. Tajrid itu adalah ketetapan kepada Allah. Asbab itu adalah ikhtiar, usaha manusia. Nah, jadi ada dua kelompok manusia. Allah tempatkan ada sekelompok manusia yang kelompok asbab ya. Contoh, orang masih tenaganya kuat, orang masih kuat untuk berusaha, orang masih kuat untuk mencari kekayaan. Dia termasuk kelompok asbab. Tapi jangan lupa harus sikap roja, punya roja kepada Allah, berharap. Nah, disitulah siapa kelompok asbab itu? Mungkin sekelompok manusia yang masih produktif. Contoh, orang yang usianya masih muda, dia masih bisa berikhtiar, berusaha ya. Nah, akan tetapi tidak Allah menempatkan kelompok, ada kelompok yang termasuk kelompok asbab, orang yang masih sehat, cangkor, jaga warikas, kita masuk dalam asbab. Tapi ada juga yang termasuk dalam tajrid ya. Tajrid itu ketetapan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa selalu banyak bermunajat zikir kepada Allah. Ini kelompok siapa di sini? Kelompok hamba Allah yang sudah tentu yang tidak produktif. Contoh, lansia ya, udah tua misalkan seperti saya, udah pensiun, mau apa? Nah, disinilah kita harus banyak zikir kepada Allah, harus banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah menempatkan kita pada kelompok tajrid itu ya. Berbeda dengan orang yang senantiasa masih jiwa muda, semangat segala macam. Mengapa? Karena usia saya ini sudah tidak produktif ya. Apalagi lansia sudah tidak produktif begini ya. Sudah tidak begini. Maka disitulah kelompok ini termasuk kelompok tajrid. Perbanyaklah bermunajat kepada Allah, perbanyaklah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekalipun dipaksakan seorang kakek-kakek ataupun nenek-nenek ingin berusaha semaksimal mungkin ya, mencari harta kekayaan yang berlimpah ruah dengan segenap tenaga, tapi tidak ada kemampuan dan tidak produktif, maka disitulah Allah telah menempatkan orang tersebut dalam kelompok tajrid ya. Dalam kelompok tajrid itu sudah tidak berdaya, sadarlah bahwa engkau adalah sedang ditempatkan pada saat itu engkau banyaklah beribadah dan takarub kepada Allah Subhanahu wa taala, karena engkau dengan berbagai keadaan sudah tidak produktif itu ya. Nah, kemudian ada lagi kelompok yang termasuk asbab. Nah, dalam artian dia masih punya kekuatan untuk berikhtiar, lalu ia ingin masuk dalam kelompok tajrid. Tidak bisa, karena Allah telah menentukan disitulah ya. Itu contohnya misalkan begini, seorang pemuda yang gagah masih kuat, tapi ia masih mau dalam kelompok tadi, pada Allah masih mendapatkan dalam asbab. Nah, ya, punya kekuatan produktif, tapi ia malas. Itu makanya tidak mungkin dia. Maka itulah apa yang terjadi. Ya, yang terjadi adalah inhitot. Maka sudah tentu inhitotu adalah anil himmatil aliyah. Maka ia akan kehilangan cita-cita yang sangat luhur itu ya. Jadi masih muda tapi yang terus ibadah pokok atau ikhtiar, padahal tenaga masih ada jagoan Allah itu dia masuk dalam kelompok asbab.
tapi ia inginnya tajrid, tidak mau bekerja, tidak mau ikhtiar, gitu kan. Nah, ya terus ibadah tapi tidak ikhtiar, padahal dia masih kuat. Nah, maka disitulah ia akan kehilangan cita-cita yang sangat luar biasa. Itu ya. Nah, maka oleh karena itulah ya, kita sadari bahwasanya dalam kehidupan kita di alam dunia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengkondisikan ya, bagi kelompok tajrid jangan putus harapan. Bagi orang yang sudah tidak produktif jangan putus harapan. Karena semua makhluk di alam dunia ini telah Allah rizkikan. Itu ya. Berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mengapa? Karena sudah dalam kelompok tajrid, maka dia harus selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Seperti saya sudah tua, tenang, hidup cukup nyaman harta. Kalau sedangkan tenaga terus daya, usia terus ribu, segala. Nah, sadarlah bahwa Allah menempatkan dalam kelompok tajrid. Tapi kalau dalam usia muda itu adalah masuk dalam kelompok asbab. Tapi jangan lupa roja kepada Allah, berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Allah menempatkan manusia ya, ketika di siang hari, maka itu adalah tempatnya termasuk dalam asbab ya. Ya, hari siang berarti kan kergawe, berusaha, kurniangan apa-apaan. Ulah pokok di mana maghrib sampai putih kita tajrid beribadah ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Nah, disitulah ya. Tapi tergantung situasi dan kondisi. Lamun kurang, kurang berarti berusaha ikhtiar, penting berarti beribadah. Kita masuk dalam tajrid. Itu ya. Nah, makanya disitulah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkondisikan kepada manusia. Nah, di situ dijelaskan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam badiru bil a'mali illa sab'an. Bersegeralah untuk melaksanakan 7 persoalan sebelum datang persoalan, yaitu Allah tandiru illa pakron unsian. Ketika kita tajrid kepada Allah, ingin beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kudu orang kerboga duit. Lamun orang terboga duit berarti kita masuk ke dalam kelompok tajrid. Itu ya. Nah, itulah. Kemudian selanjutnya ya, di situ ya, al-maradu mufsidan, seorang yang senantiasa ketika itu sakit yang merusak, maka di situ dalam kelompok tajrid karena dalam keadaan sakit tidak mampu. Ya. Kemudian seorang hamba yang senantiasa sudah pikun, lanjut usia lupa terhadap apa-apa, sadarlah bahwa ia termasuk kelompok tajrid. Itu ya. Maka disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkondisikan kepada setiap hamba di alam dunia ini ya. Jangan beranggapan secara logika saya bekerja pasti dapat upah. Belum tentu kalau kita tidak ada sikap roja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Lanjut menang duit ditipu kubatur, itu kan bisa jadi. Kenapa? Karena ia tidak banyak berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Jangan punya orang di kawan pasti menanggapi tiba-tiba aneh warna kabur gitu kan. Kenapa? Karena itu banyak manusia yang berusaha berikhtiar tapi kehilangan sikap roja kepada Allah, tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meyakinkan dengan akal pikiran ya, akal pikiran saja, tapi ia tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kelemahannya.
bagi orang yang tajrid, ya. Seperti tadi, maka sudah tentu Allah mengelompokkan bahwasanya dia itu hendaklah mengikuti apa yang telah dikelompokkan kepada Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa posisi kita sudah tidak produktif, ya. Itu kelompok tajrid, ya. Itu ada juga kelompok tajrid, kalau kita sedang kaya maka banyaklah beramal, itu, ya. Nah, jadi tergantung situasi dan kondisi, ya, itu. Nah, namun orang beramal berarti orang jaga bawa duit, kata tajrid orang. Namun orang kata diberi ku Allah tesa pokoknya keikhtiar tomat di mana Gus Rok Maghrib eta beribadah yang disebut dengan tajrid. Jadi ulah duduk di sejuk umat manusia dengan ikhtiar usaha hayang menjadi dalam membengar, sebab Allah sudah menentukan ini segini hartanya, ini segini hartanya, itu kan. Nah, hanya dapat kita selalu yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berbaik sangka, itu, ya. Bapak-bapak, ya, ibu-ibu, dalam hal ini yang perlu pendalaman waktu itu kan Al-Hikam menjelaskan tentang kelompok asbab dan kelompok tajrid. Ternyata sudah saya jelaskan dalam hal ini, kelompok asbab adalah hamba Allah yang telah dikelompokkan yang memiliki nilai produktif. Kemudian kelompok tajrid adalah hamba Allah yang senantiasa sudah tidak produktif, ya. Misalkan sudah lansia, sudah apa-apa, ini yang sudah tidak begini, nah, itu berbanyaklah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah bapak-bapak yang kami sampaikan, ya, dalam hal ini, ya, yang penting kita pahami, ya, daripada apa yang disampaikan ini, yang tidak usah panjang-panjang, penting paham ada ilmu yang harus kita bawa. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah bina wa ibadah ya rabbal alhamdulillah yang dijalali akhir karim wa sultani. Ya Allah, ya Allah, kuatkanlah iman kami, ya Allah, jadikanlah hamba ini yang memiliki iman kuat, ya Allah, ya Allah, ya Allah, jadikanlah kami, anak kami yang senantiasa menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian saya sampaikan, mohon maaf atas kekurangan.